Sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang hebat, Tuhan Allah kami yang dahsyat, Tuhan Allah kami yang maha baik. Terima kasih buat kasih setiamu ya Abba ya Bapa yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Yusman Swardana Legawa. Dalam nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Jumat 7 Juni 2024 kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kembali kita dilayani oleh hambanya yang mana kita cukup kangen ya. Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Shalom Pak Yusman. Shalom. Wah, tambah keren dan tambah semangat. Apa kabarnya Pak Yusman? Amin. Ya, silakan Pak Yusman. Oke. Shalom semua saudara-saudaraku di Amerika. Ya, selamat pagi. Selamat menikmati hari Tuhan yang baru. Anugerah ya selalu baru setiap hari. Mari di pagi hari ini di Amerika kita akan memulai hari dengan firman Tuhan. Ya. Oke, silakan ditampilkan slide saya. Pagi hari ini saya sengaja menyuguhkan kepada kita semua tentang Roh Kudus. Ya, mengapa saya menyampaikan ini Roh Kudus di pagi-pagi hari ini? Sebab ini sebuah tema yang amat sangat penting. Ya, amat sangat pentingnya apa? Silakan masuk slide kedua. Setiap saya bertanya kepada teman-teman, baik itu di gereja-gereja yang lain, baik itu di kalangan lansia, kalangan anak-anak muda. Kalau saya tanya, Roh Kudus dicurahkan ke dunia untuk apa sih? Gitu ya. Lalu teman-teman itu selalu mengatakan, kebanyakan orang Kristen, sebagai penolong, Pak. Satunya ibu yang lain, sebagai penghibur, sebagai penuntun. Ya. Oh, itu untuk meterai, Pak, kita sebagai anak Tuhan. Ya, nggak ada yang salah. Ya. Semua yang dilontarkan tidak ada yang salah. Tetapi kalau mereka berkutat
di jawaban ini, dan ini kebanyakan orang ya, mereka kehilangan sepenggal bagian yang paling utama tentang Roh Kudus. Nah, ini saya akan membagi tentang Roh Kudus ini, ada misi, ada karya, ada peran. Nah, nanti kita akan tahu di mana yang mereka kebanyakan berkomentar itu. Dia penolong, dia penghibur, dia itu comforter, Pak, penghibur gitu ya. Nah, ini sering, ya hanya sebatas itu jawabannya ya. Next slide, kita akan masuk, saudara. Inilah doktrin kekristenan tentang Trinitas ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 roh. Nah, ini sudah jangan diperdebatkan lagi. Kalau Kristen itu ya percaya ini. Pribadinya 3, roh 1. Ya. Nah, saudara dan saya hari-hari ini di mana? Tentu zamannya Bapak sudah lewat ya. Lawatan Bapak itu sudah lewat. Sekian ribu tahun itu. Lalu lawatan Putra sangat pendek. Para teolog mengatakan 33,5 tahun, ya, round 30 tahun lah ya. Bahwa Yesus pendek sekali. Lalu Yesus naik ke surga. Nah, di zaman inilah, zaman yang akhir, saudara dan saya ada di situ. Kita berada di zaman akhir. Zaman kasih anugerah, kasih kemurahan Tuhan. Zamannya Roh Kudus. Inilah lawatan terakhir. Lawatan Roh Kudus. Ya. Kalau orang nggak percaya Roh Kudus, orang memberontak kepada Roh Kudus, maka nggak ada lagi pengampunan. Kenapa? Loh, akhir sudah nggak ada. Lanjutannya apa? Ya. Nah, saudara, mari kita menaruh perhatian karena kita hidup di zaman-zaman ini. Mari kita lihat 2 ayat penting. Tampilkan di slide berikutnya, ini ada 2 ayat penting yang menjadi inti pembahasan kita. Ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku. Nah, ya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kata pentingnya, saksiku. Ayat yang kedua, ini sama pentingnya ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi ayat yang atas bicara pesannya tentang menjadi saksi, yang bawah engkau harus bersaksi, ya. Jadi saksi dan bersaksi. Ini poin pentingnya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, next, inilah ayat yang kita penggal selama ini. Kita melupakan misi utama, pekerjaan Roh Kudus yang utama, ya ini gitu loh, ya. Bukan tadi itu penghibur, penolong. Bukan. Itu apa itu? Itu ya benar juga, tapi itu bagian yang lain. Ini tidak boleh terpenggal ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu, nah dia, Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Dan saudara juga diminta kita harus bersaksi tentang Yesus. Yesus itu firman. Kita harus bersaksi tentang firman, ya. Tapi sebelum itu kan dikatakan kau harus jadi saksi loh ya. Kau harus jadi saksiku gitu, ya. Tapi kau juga harus bisa bersaksi. Next slide. Kalau kita simpulkan, maka Roh Kudus itu di hari Pentakosta itu, inilah momen Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Kristus untuk memanggil gerejanya. Ya. Momen Roh Kudus melanjutkan pekerjaannya Yesus Kristus untuk memanggil gerejanya. Berarti inilah misi penyelamatan yang harus tetap dilanjutkan, ya. Siapa yang diselamatkan gerejanya itu? Itu tadi seluruh bangsa-bangsa di dunia itu, ya. Karena Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penebus manusia, maka berita tentang Yesus
itu harus dilanjut oleh Roh Kudus. Gitu, ya. Untuk itulah Roh Kudus dicurahkan, diam di dalam hati saudara dan saya, luar biasa, diam menetap, tidak keluar masuk, ya. Menetap. Untuk apa? Ditugaskan ini bawa misi apa? Misi Yusman, jadilah saksi. Yusman, bersaksilah tentang apa? Yesus. Gitu. Kalau Roh Kudus di dalam sini kan bukan Roh Kudusnya yang ngomong begitu kan, yang memakai ini, memakai tubuh ini, memakai mulut ini supaya hidup kita jadi saksi, tapi kita juga mau bersaksi, gitu. Ya paham ya? Ini kan utama. Karena itulah penginjilan kenapa macet. Karena pengertiannya manusia, Roh Kudus tinggal ini nolong aku, ini menghibur aku, ya. Tapi menghibur dan menolong dalam rangka apa? Ini Roh Kudus mimpin aku, ya mimpin dalam rangka apa? Gitu, ya. Rangka apa? Rangka misinya Roh Kudus, ya. Pokoknya ini luar biasa, saudara. Bicara tentang Roh Kudus tuh, inilah yang terlupakan, ya, terpenggal, terlupakan. Jadi yang pertama kita bicara, oh ini misi utamanya, pekerjaan Roh Kudus yang utama paling penting yaitu tadi. Nah sekarang kita lihat apa karyanya Roh Kudus. Next slide. Ada dua karunia Roh Kudus yang luar biasa, ya. Saudara sudah tahu ini, cuma hari ini kita simpulkan ini. Yang satu, Roh Kudus di dalam hidup saudara, dia menolong saudara untuk berbuah roh. Nah, mulai kasih sampai penguasaan diri. Ada 9. Ya. Nah ini kalau saudara tidak meresponi, Roh Kudus kan diam di dalam sini. Ya, dia harus diajak bermitra, berkarya di dalam diri kita. Muncul buah ini. Inilah saudara disebut engkau jadi saksi yang berkualitas, ya. Bersaksi. Kalau saksi tidak berkualitas, isinya kosong, isinya kebohongan. Kalau saksi berkualitas, isinya ada buah roh, ya. Lalu sisi samping, nah itu karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus, ya. Karunianya luar biasa, berkata-kata hikmat, pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa lidah, speak in tongue, ya, menafsirkan bahasa lidah. Ada 9. Nah, cuman yang terjadi adalah apa? Manusia, termasuk para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu mereka ini terkecohnya, hati pikirannya itu memburunya karunia. Kenapa kok karunia diburu? Karena dengan karunia, orang itu cepat terkenal, cepat viral, cepat cari orang, cepat dihormati orang. Kan senang begitu manusia, ya. Ini jebakan loh, ya. Kalau kita tidak sadar, keliru, ya sudah, berkutat di karunia. Padahal karunia ini dikasih oleh Tuhan. Untuk apa dikasih? Untuk engkau sanggup bersaksi, sanggup menjadi saksi nanti, gitu. Ya, jadi bedanya apa? Sama-sama di dalam diri kita Roh Kudus. Yang pertama dia berkarya secara internal masuk ke dalam. Ya, berbuah roh. Tuhan senang kalau kita berbuah roh. Kenapa? Karena itu hasil usahamu, hasil perjuanganmu bersama Roh Kudus. Tapi kalau karunia Roh Kudus dari dalam ini keluar, ya, bersifat keluar, eksternal. Yaitu tadi kuasa-kuasa yang luar biasa itu. Makanya Tuhan itu melengkapi dengan karunia supaya engkau lengkap hidupnya, bisa jadi saksi dan engkau sanggup bersaksi. Ada keberanian, ya. Tapi kalau manusia terjebak ngejarnya karunia, tok karunia saja, maka ada kemungkinan iblis bermain, kok jadi sombong. Karena ini kan cepat viral. Jadi saya membaginya kalau karunia itu meningkatkan karisma seseorang. Sedangkan yang bernilai tinggi, buah roh, itu seperti karakter, tersembunyi di bawah, seperti fondasi. Ya, orang kalau beli rumah, masa tanya fondasi? Enggak, tanya yang kelihatan mata. Bagus, cantik, dia senang. Padahal fondasinya kropos. Ya,
nggak ada nilai itu, gitu loh ya. Jadi inilah dua karunia Roh Kudus yang luar biasa yang saudara dan saya harus sadari. Next slide. Masuklah kita kepada hal yang sering kita ucapkan, yaitu oh penghibur, penolong, memimpin Pak. Nah, ini perannya Roh Kudus. Ya. Jadi ada misi, pekerjaan Roh utama, ada karunia karya-karya Roh Kudus, ada peran Roh Kudus. Bukan cuma tiga, banyak ya. Tapi saya simpulkan yang sering diomong orang itu. Penolong, penghibur, mimpin Pak. Udah selesai di situ aja ya. Dia lupa bahwa oh tugasmu kau jadi saksi Kristus. Engkau juga harus sanggup bersaksi. Nah, gitu ya. Karena itu yang dirindukan Tuhan. Tapi justru kita penggal. Kita tahunya ingatnya cuma di sini. Sayang ya, karena itulah saya berpikir kalau manusia lupa itu berarti eh, pemberitaan firman itu terhambat, gitu loh. Penginjilan terhambat. Ya, memang ada Roh Kudus sadar, tapi ya difungsikan untuk tolong aku, hibur aku sedih hibur. Ini hibur, tolong mimpi dalam rangka apa ini yang utama? Dalam rangka engkau penginjilan, memberitakan kebenaran firman kemana saja. Jadilah saksi Kristus. Itu ya. Kalau yang diingat penggalanya untuk pribadi toh untuk hibur aku lagi susah, hibur aku lagi lemah, tolong aku. Ya, sisi penginjilannya ketinggalan, ya, lupa. Next slide, ayat terakhir, bagian terakhir slide. Saudara perhatikan ya. Ini hari-hari penting orang Kristen yang pasti dirayakan tiap tahun. Natal dirayakan, Paskah dirayakan, sebelum Paskah Jumat Agung dirayakan. Lalu 40 hari nunggu kenaikan Tuhan Yesus dirayakan lagi. Lalu penantian 10 hari baru aja ini acara pencurahan Roh Kudus dirayakan lagi, ya. Lalu itu saya kasih gambar titik-titik tanda tanya, titik-titik tanda tanya. Apa itu? Titik-titik yang atas, kapan Yesus datang, enggak tahu, ya. Yang bawah, kapan saudara dan saya dipanggil dulu, enggak tahu, ya. Ini sama-sama rahasia Tuhan. Nah, kita hidup di sisi yang merah itu, ya. Dalam kondisi nggak tahu sampai kapan kita berakhir. Nah, jadi pertanyaan utamanya adalah apa yang harus jadi prioritas saudara dan saya sebagai orang Kristen? Ya, apa cuma nyanyi-nyanyi ibadah ikut FA selesai? Bukan. Panggilan murninya itu Yusman, jadilah saksi. Yusman, mampulah engkau bersaksi. Itu ya. Udah ini akhir sudah. Tidak ada yang lebih mulia lagi daripada itu. Dan itu kan tuntutan yang luar biasa. Kerinduan Tuhan itu. Tapi kembali lagi seringkali kita lupakan. Memang saudara ya, ini hak pilih saudara dan saya. Saudara boleh tentukan hidup, pilihan itu bebas ya. Tapi kalau saya berpikir, ya pilihan terbaik, kapan sih hidup kita sampai mati ini nggak tahu. Maka ya udahlah kita tetap belajar sadar dimanapun saja, dimanapun. Orang lain melihat ada kemuliaan Tuhan dalam diri saudara. Ada gambaran Kristus dalam diri saudara. Itulah engkau jadi saksi Kristus. Ya, ada orang ngomong, saya nggak sanggup banyak ngomong Pak, nggak pintar bicara. Nggak apa-apa, memang nggak pintar bicara. Tapi engkau kehidupanmu selalu membawa kemuliaan Tuhan. Jadi saksi, jadi terang. Wah, luar biasa. Ya, nah, biarlah pembahasan kita dalam waktu 19 menit ini kita sudah bicara tentang apa sih Roh Kudus dicurahkan untuk apa. Oh, ternyata big picture-nya luar biasa, ya. Nah, jadi maaf kita tidak boleh penggal di tengah-tengah aja. Penolong kita, penghibur kita, yes, tapi itu hanya peran Roh Kudus. Ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di waktu yang pendek kami sudah bicara tentang sebagian firman Tuhan. Dan biarlah kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberi pencerahan kepada kami semua. Seringkali kami menyepelekan, kami hanya memenggal sebagian. Tapi sebagian yang penting kami lupakan. Biarlah Tuhan Yesus kami bersyukur Roh Kudus. Setiap kami yang mendengar hari ini, pagi hari ini, kami mengaktifkan hidup kami bersama Roh Kudus. Sehingga kami boleh jadi saksi, kami juga sanggup bersaksi. Karena itu Tuhan
Roh Kudus berkarya luar biasa kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.